Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Senang sekali rasanya Umi kembali menyapa kalian dan memberikan materi terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk kali ini, Umi Mei akan memberikan materi yang berkaitan dengan penulisan angka dan bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dengan yang namanya angka maupun bilangan. Tetapi kita perlu ingat bahwa keduanya itu berbeda, memiliki fungsi masing-masing. Oleh karena itu, pembelajaran kali ini Umi berharap kalian mampu untuk membedakan apa itu angka dan bilangan serta bagaimana fungsi dan penggunaannya secara ejaan bahasa Indonesia tentunya. Oleh karena itu, simak ya. Baik, kita langsung saja berkenalan dengan yang namanya angka. Angka merupakan salah satu yang selalu kita jumpai di lingkungan maupun di buku-buku. Dan di sini yang perlu diingat adalah angka memiliki dua jenis ternyata, angka Arab dan angka Romawi. Lalu bedanya dengan bilangan apa? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Angka memiliki dua jenis yaitu Arab dan Romawi, sedangkan bilangan itu banyak jenisnya. Kita tahu ya kalau bilangan itu ada bilangan desimal, bilangan bulat, bilangan ganjil, dan teman-temannya tentunya. Sedangkan angka hanya ada Arab dan Romawi. Lalu kita akan fokus kemana? Kita akan fokus ke penulisan angka Arab maupun Romawi. Yang perlu diingat adalah angka itu memiliki jenis yang pertama angka Arab. Beginilah contohnya ya, sangat mudah tentunya kita selalu menemukan di dalam buku tentunya atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan angka Romawi contohnya seperti ini ya, ada 1, 2, R itu 50, M itu 1000 dan seterusnya. Jelas ya, dari segi penulisan Word untuk angka Arab dan angka Romawi jelas berbeda. Di sini anak-anak kita akan fokus kepada angka Arab. Nah, angka Arab ini ternyata memiliki peraturan dengan penulisannya. Apa sajakah peraturannya? Kita lihat poin yang pertama anak-anak. Bilangan dalam teks yang dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali perincian. Contohnya pada kata 1 dan 20 ya. Ini ada dua contoh. Yang pertama ada kata 1. Satu kita ingat kalau pengucapannya hanya terdiri atas satu kata. Berarti penulisannya menggunakan huruf. Beda halnya dengan 20 ya. Ternyata di sini walaupun berbeda namun itu masih terdiri atas satu atau dua kata. Artinya masih menggunakan huruf. Contohnya di sini ada Audi membeli 25 buku, 15 pensil dan 2 pena kemarin. Nah, di sini anak-anak yang perlu diingat adalah kalau kalian menuliskan yang perincian ya, bentuknya perincian seperti ini. Kalau yang masih belum paham apa itu perincian, diingat saja perincian tandanya memiliki tanda koma dan di akhir memiliki konjungsi yaitu dan ya. Nah, di sini ternyata kalau penulisannya bentuknya perincian, maka rumus yang tadi atau yang semula itu tidak berlaku. Artinya mau 1, 2 ataupun 3 kata tetap penggunaannya menggunakan angka. Ya, menggunakan angka. Beda halnya ketika Umi mengatakan Audi membeli 25 buku. Kalau seperti itu berarti penulisannya tetap menggunakan rumus yang kedua yaitu 25 yang terdiri atas 3 kata, berarti penulisannya menggunakan angka. Beda halnya ketika saya mengatakan Audi membeli 15 pensil. 15 terdiri atas 2 kata, berarti penulisannya menggunakan hukum yang pertama yaitu menggunakan huruf. Baik, Umi lanjutkan. Di sini ada poin kedua yakni bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contohnya, 50 kendaraan dilaporkan masuk ke pelabuhan mulai minggu ini. Contoh yang kedua, 3 siswa terpilih menjadi perwakilan di ajang Olimpiade Nasional.
Dari dua contoh ini nak, perlu diingat dan perlu digarisbawahi, ada penulisan angka di sini tetapi menggunakan huruf, yakni 50 dan 3. Sama-sama terdiri atas satu kata, yang kedua ada dua kata ya ketika dilafalkan. Kalau seperti ini bisa dan boleh diletakkan di awal kalimat. Tetapi di sini apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ya, alias 3 ataupun 4, susunannya kita ubah ya. Contoh, 250 kendaraan dilaporkan masuk ke pelabuhan. 250 berarti itu sudah lebih dari dua kata, artinya tidak boleh diletakkan di awal. Kalau hanya dua kata baru boleh. Lantas bagaimana? Lantas kita harus menggunakan kata pengantar di awal. Contoh, sebanyak 250 kendaraan dilaporkan masuk ke pelabuhan. Itu boleh. Begitu ya. Jadi harus diubah susunan kalimatnya, boleh ditambahkan kalimat pengantar ya, atau tetap diletakkan di tengah-tengah. Poin ketiga adalah angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, perusahaan itu baru saja mendapat suntikan dana 550 miliar rupiah. Di sini kita bayangkan kalau angka 550 miliar itu kita tulis menggunakan angka semua, ya, sangat panjang begitu ya. Artinya di sini boleh menggunakan huruf pada kata miliar.